Oke, sekarang gue mau ceritain kejadian yang terjadi di jam 3 pagi. Cerita ini dialamin sama gue sendiri dan keluarga gue. Oh, Jadi dulu gue tinggal bareng sama yangkung gue. ah, Yangkung itu eyang kakung. oke. Jadi rumah gue tuh sebelahan sama yangkung gue. Jadi satu gerbang itu tuh ada 2 rumah isinya, Oh, sebelah-sebelahan. Di Iya. tengahnya itu halaman gitu. jadi satu gerbang, terus rumah yang kangkung lu, halaman sama rumah lu. Iya benar. Oke. Nah, kejadiannya ini tuh terjadi di sekitar tahun 2004. Berarti kira-kira gue kelas 1 SD gitu, Moy, Bi. Nah, rumahnya ini tuh kayak rumah tua. Dan kata orang-orang sekitar yang suka lewat depan rumah yangkung gue, katanya rumah ini tuh dulu kalau dilihat dari luar, kelihatannya tuh selalu rame dan kayak ada pesta gitu. Anjing. Padahal gak pernah ada acara apa-apa sama sekali. Hah? Jadi kadang tetangga-tetangga tuh kalau lewat depan rumah tuh suka ketakutan gitu. Jadi di suatu hari gue sama keluarga gue dan yangkung gue pergi keluar kota untuk acara keluarga. Jadi di rumah itu tuh cuma ada mbak gue dan mbaknya yangkung gue. Rumah yangkung gue dijagain sama mbaknya yangkung gue, dan rumah gue dijagain sama mbak gue. Berarti masing-masing satu rumah, satu pembantu ya? Iya. Oke. Nah, mbak gue ini namanya kita sebut aja Mbak Ama ya. Mbak Ama. Iya. Oke. Sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba Mbak Ama kebangun. Nah, dia tuh kebangun gara-gara dia dengar suara dari halaman luar, kayak ada suara orang tuh lagi nyapu gitu, Moy, Bi. Kedengeran suaranya tuh kayak srek, srek, srek. Kebayang gak sih lo ada orang nyapu jam 3 pagi? Nggak mungkin kan? Nah iya gak mungkin, Moy. Masalahnya kan jam 3 pagi, masa ada yang nyapu? Iya sih. Nah, mbak gue tuh denger suara ini dari arah halaman depan rumah gue. Akhirnya dia bangun dan jalan dari kamarnya. Nah, terus dia mikir, ngapain mbaknya yangkung nyapu jam 3 pagi? Akhirnya, karena heran, Mbak Ama jalan ke depan jendela dan dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata yang nyapu di depan rumah itu bukan mbaknya yangkung gue, tapi yangkung gue sendiri. Hah? Bukannya yangkung lo pergi liburan? Nah, itu dia. Mbak Ama tuh juga mikir bukannya yangkung pulangnya baru besok ya. Jadi ternyata dia juga bingung gitu di situ. Tapi dari situ si Mbak Ama ini mikir, oh mungkin yangkung udah pulang duluan, udah nyampe duluan. Terus yangkung mau nyapu karena ngelihat banyak daun yang jatuh. Oke. Udah tuh, abis dari situ dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Nah, gak lama setelah itu Mbak Ama kebangun lagi gara-gara dia ngedenger karena ada suara ketukan pintu keras banget, kayak dor dor dor, kayak gitu. Dari situ dia lari ke depan, terus dia bukain pintu, ngelihat ke arah kanan kiri, ternyata gak ada siapapun. Karena yakin gak ada siapa-siapa, Mbak Ama mikir kayaknya emang lagi kurang tidur aja. Jadi pikirannya dia tuh kemana-mana. Setelah nenangin diri, akhirnya Mbak Ama coba tidur lagi. Terus masuk di malam kedua, Mbak Ama yang masih sendirian di rumah ini kebangun dengar suara ketokan yang sama lagi kayak semalam, Moy, Bi. Di jam yang sama juga? Di jam yang sama juga, jam 3 pagi. Karena Mbak Ama mikir keluarga gue udah pulang, akhirnya dia lari untuk cepat-cepat ngebukain pintu. Pas dia buka pintunya, dia tuh cuma bisa diem gak bergerak. Ternyata di depannya ada sebuah sosok gede banget di bawah pohon, di tengah halaman, lagi ngeliatin dia. Pas dia lihat tangannya tuh lagi nunjuk ke arah belakang rumah yangkung. Anjing. Kali ini dia tuh ngerasa yakin kalau dia tuh gak lagi capek atau kurang tidur, karena yang ngeliat tuh jelas banget.